Apa kabar, Cang? Semoga selalu dalam lindungan yang maha kuasa ya. Amin, amin ya robbal alamin. Kali ini kita mau bahas, bisa nggak sih kalau kita motoran itu pakai tactical boots ya, sepatu boot taktis. Katanya menarik tuh. Kata siapa? Kata teman Ogut lah. Memilih alas kaki, pasti kita ingin aman, nyaman ya. Aman, protektif, nyaman, enak digunakan. Anti abrasi, abrasion resistant, anti impact. Impact ada dari samping, ada dari bawah, ada dari atas. Bisa dengan tambahan baja, bisa juga dengan tidak. Dari segala arah, melindungi dari terpuntir, terkilir, kaki patah, baik karena benturan maupun terpuntir. Juga penetration resistant ya, baik dari atas, samping maupun bawah. Sehingga kalau sepatu itu menginjak sesuatu yang tajam, tidak apa-apa, tidak tembus ya. Karena proteksi yang lain juga ada seperti tahan minyak, tahan listrik, tahan api ya. Nah, untuk sertifikasi proteksi ini tergantung keperluannya. Kalau proteksi untuk footwear ada dari ASTM ya, ASTM. Sedangkan kalau untuk motorcycle boots ada dari Eropa standar ya, CE. Ada CE level 1, ada CE level 2. Nyaman itu dipakai tidak sakit, enak dipakai, sejuk, kering, fleksibel, cepat, bergerak dengan leluasa, lincah dan bisa dipakai dalam waktu lama. But nobody is perfect, nothing lasts forever. Know what you need, choose the right tools. Utamakan kenyamanan, bisa pilih sendal jepit atau sendal recovery ya. Sangat nyaman, tapi tidak protektif. Panas kepanasan, dingin kedinginan, hujan langsung basah, sama sekali tidak anti abrasi, anti penetrasi, anti twist, anti impact. Ya, yang jelas kalau paling nyaman itu ya nggak pakai apa-apa ya, atau sandal, clog. Ya, kekurangannya itu ya dia untuk manuver nggak bagus. Sama kalau terjadi kecelakaan ya sangat tidak protektif. Kaki kita luka, patah dan sebagainya. Berikutnya yang nyaman dan lebih protektif ya. Jadi kira-kira kalau running shoes atau sneakers ya, itu kurang lebih sama, nyaman. Kemudian protektifnya juga lebih bagus untuk digunakan ya. Hanya saja durability itu kurang. Jadi relatif untuk sneakers sama running shoes lebih cepat rusak. Running shoes juga kalau dipakai hiking kan dia lebih cepat rusak ya. Misalnya pada frequent hiker yaitu kira-kira setahun atau 2 tahun rusak running shoes-nya ya. Kalau memang perlunya itu dan tidak masalah untuk rusak ya silakan. Cuman kalau memang teman-teman seorang runner yang cukup serius dan sepatunya sangat diandalkan, kalau pakai untuk motoran ya, terutama motoran kopling, lebih cepat rusak, dan kalau terjadi kecelakaan juga kurang protektif dan hancur ya, rusak, robek, mangap. Lagi sepatu yang sneaker banget enggak, tactical boot juga enggak. Ini bukan sebetulnya bukan tactical ya, ini sneaker bentuknya tactical boot sebetulnya kalau menurut saya. Jadi sneaker boots lah ya, sneaker boots. Ya ini dibuat tinggi, cuma durability-nya nggak seperti yang tactical boots ya. Jadi ini kalau untuk bermotor menurut saya lebih protektif ya dibanding sneakers atau running shoes yang semata kaki. Ini kira-kira kan sepatu boots yang 8 inch ya, 8 inci segini tuh dia ukuran 8 inci. Sebenarnya cuman kalau dibilang tactical boots banget juga enggak ya, karena model boots gini untuk teman-teman yang berlari ya, running nggak terlalu nyaman ya, karena tinggi dia ya, 8 inch ini tinggi kan modelnya boot. Jadi ketika lari kan kakinya gini-gini ya, jadi bagian belakangnya ini suka nampar-nampar bagian belakang betis, dan yang depannya ini suka nampar-nampar atau mukul-mukul bagian depan mata kaki juga. Jadi pokoknya kurang nyaman memang ya. Memang kalau buatnya nomor satu yang running ya sepatu running ya. Kalau yang kayak gini nggak terlalu jadi pilihan. Sepatu safety ya, work safety boot, kelebihannya ya durability-nya tinggi, kuat, awet gitu ya. Cuman tentunya kalau kecelakaan motor nggak sekuat racing boot memang. Tangannya dia bulky. Untuk manuver kalau untuk motor kopling nggak enak ya sebetulnya. Tidak. Kalau yang waktu motoran aman ya, protektif dan nyaman ya udah beres kalau pakai racing boots atau motorcycle shoes ya. Bagaimana dengan tactical boots? Coba kita ulik sedikit ya, sepatu taktis atau boot taktis. Contohnya salah satunya adalah produk dari 511 ya, 511 8 inch ya. Jadi boot seperti ini ukuran 8 inci, seri 80 all terrain ya, dengan konstruksi atlas. Kita lihat di bahan dasarnya adalah kulit sapi ya, kulit sapi, suede, dan beberapa ada yang diberikan mesh serta lapisan layer bahan dasar nilon. Kita lihat bagian depannya ini
kulit sapi. Daerah depan sini daerah toe box, tempat jari atau jempol kaki dia luas ya, jadi kita tidak akan merasa kesempitan jempolnya. Kemudian bagian bawah ini outsole-nya agak sedikit meninggi, dan daerah depan serta belakang ini areanya cukup luas ya. Daerah sini keras, memberikan proteksi. Daerah belakang juga toe box, dan area heel dia keras, memberikan perlindungan. Kemudian konstruksinya seperti tactical boots lain, relatif bulky dibandingkan kalau dengan racing boots ya. Kalau racing boots dia slim, dia agak bulky. Ada area-area yang memberikan kekuatan dan cukup licin ya, dengan bahan dasar nilon seperti di samping dan atas sini ya, memberikan kekuatan, proteksi serta breathability. Kemudian kita lihat bagian sampingnya ini sedikit naik. Sini juga ya, outsole-nya cukup nyaman, sangat nyaman. Kemudian kita lihat di bagian bawahnya ya, untuk boots atau sole. Khusus untuk seri ini, tactical boots ini memiliki cukup banyak lapisan ya. Sole-nya ada 5 ya. Satu outsole sudah pasti ya, kemudian insole dan midsole, totalnya ada 5. Outsole-nya ini sendiri sudah sertifikasi ASTM, jadi oil and slip resistant. Jadi dia tahan tergelincir, juga tahan minyak. Untuk bagian dalamnya dia ada lapisan khusus dari Ortholite ya. Ortholite seperti kita udah kenal, bahan dasarnya TPU, thermoplastic polyurethane. Jadi sole dari 511 ini non-zip 88 inch ini punya 5 sole. 3 diantaranya bahan dasarnya polyurethane. Yang pertama adalah lapisan Ortholite-nya polyurethane, kemudian lapisan nomor 3 dan 4 juga ya polyurethane. Yang pertama Ortholite, campuran ya, mixture blend dari karet rubber sekitar 5%, juga ada polyurethane-nya. Utamanya adalah arch support, jadi memberikan dukungan kelengkungan dari kaki, baik yang normal maupun yang flat foot ya. Berikan kenyamanan dan arch support, serta dia kering dan breathable. Dia bahannya atau konstruksinya berpori ya, jadi breathable, kering, nyaman. Kemudian bagian di bawahnya adalah seri yang teknologi yang unik eksklusif dari 511, yaitu Atlas ya, AT lash, AT all terrain lash-nya load assist system dengan bahan dasar polipropylen khusus. Dia memberikan konstruksi dan rigidity terutama untuk mendukung pekerjaan yang membawa beban berat heavy load. Bawahnya ada foam yang berbahan dasar TPU juga ya, polyurethane. Ada force foam sama eco foam. Utamanya foam ini adalah untuk dampening ya, untuk memberi redaman gaya yang baik agar kaki nyaman, memberikan deselerasi perlambatan. Kemudian terutama yang untuk sesudah force foam ada eco foam. Eco dari Gema ya. Maksudnya adalah bukan hanya nyaman untuk meredam, tapi juga ada lontaran ketika ingin bergerak. Karena sesudah meredam, kita akan melangkah, meloncat, juga membutuhkan gaya. Jadi di lapisan yang keempat ini, eco foam-nya membantu memberikan gaya untuk kita bermanuver. Sekilas terlihat seperti gimmick, tapi ternyata sudah saya coba benar-benar berfungsi dengan baik ya. Baik tuan ketika kita heavy duty dan membawa beban berat. Force foam-nya memberi kenyamanan, dan eco foam-nya membuat kita lincah ketika kita melakukan manuver atau bergerak dan loncat ya. Bagi incang yang menggunakan selain motorcycle boots ya, saya sarankan menggunakan shift pad, karena biar bagaimanapun di daerah sini yang terus-menerus mendapatkan tekanan dari gear shift pedal ya, atau gear shifter, itu lama-lama dia di area situ akan lebih jelek dibanding yang lainnya. Setidaknya warnanya ya, di situ ada banyak jelaga hitam-hitam. Setidaknya supaya tampilannya tidak terlalu berbeda, diberikan pelindung. Ke bawahnya ya, untuk menghadapi gaya ke bawah, untuk menapak sangat nyaman, menapak, berlari, berjalan, melompat, jalan yang datar, berbukit, kemudian berbatu, licin atau kering, kemudian
karang ya, serta naik bukit yang agak licin seperti rumput. Sangat enak, napaknya sangat lengket. Walaupun di ASTM itu oil dan slip resistant, dia juga selain oil juga ya bagus gitu. Jadi mantap, nyaman, aman. Kemudian daerah sampingnya juga nyaman ya, nyaman. Depan juga apalagi nyaman, dia area jarinya ini sangat luas, serta di atasnya ini juga nyaman ya. Nah, kalau betul-betul disebut tactical boot, saran saya pilih yang tali ya, jangan yang zip. Kenapa? Karena kalau sepatu yang menggunakan zipper atau resleting, di area zip itu sendiri yang pertama kali akan mengalami kelemahan atau rusak ya. Pertama kali yang akan gagal. Karena kalau untuk sepatu dia menghadapi lumpur, batu, kerikil, debu-debu, nah daerah situ yang paling pertama kali gagal. Bayangkan Anda butuh sepatu boot taktis, tapi ketika ingin digunakan macet zipnya ya. Kalau tali tidak akan pernah gagal, dia selalu bisa diandalkan ya. Jadi itu bedanya. Kalau memang butuh yang taktis, kecuali sneakers boot modelnya seperti boot tactical, yaitu untuk zip, untuk gaya sehari-hari boleh. Tapi kalau yang benar-benar tactical, usahakan yang tali yang bukan zip ya. Bagaimana untuk waterproofing? Perlu diingat, cangcing semakin waterproof, maka itu semakin non-breathable. Semakin breathable, contohnya sendal jepit ya. Jadi dia kurang waterproof. Jadi kita perlu kompromi ya, karena kita menggunakan sepatu mungkin saat kering tiba-tiba hujan, atau di berbagai area ya, aspal, batu, perkantoran, kemudian berbukit, lumpur, agak becek dan sebagainya. Jadi perlu bisa diandalkan di berbagai situasi. Kira-kira kalau sepatu ini area waterproof tetap terbatas kira-kira segini, tapi kalau load airnya banyak sekali ya tetap semua boots tactical ujung-ujungnya akan basah, itu harap diingat. Tapi kompromi terhadap breathability-nya ya. Untuk tactical boots digunakan sebagai sepatu untuk motoran, menurut saya boleh dibilang bagus ya. Dia merupakan kompromi dari berbagai keunggulan berbagai sepatu ya, dari yang racing boot, kemudian sneakers, running shoes, kemudian heavy duty atau safety boots ya, sendal, clogs, indoor clogs dan sebagainya. Kompromi dari berbagai hal bisa cukup didapatkan dari tactical boots ini ya. Dia aman, nyaman, bisa digunakan di berbagai kesempatan ya, baik formal maupun informal, baik dia perkantoran maupun di daerah yang outdoor atau bahkan alam bebas ya, bisa digunakan. Untuk motoran juga bisa. Kemudian ada sifat waterproofnya juga, breathable-nya juga masih sangat nyaman ya. Bagaimana kelebihan dan kekurangan dari tactical boots jadinya? Menurut saya kelebihannya itu sendiri ada di kekurangannya ya, karena tactical boots itu kompromi dari berbagai alas kaki untuk motoran. Jadi misalnya begini, untuk kenyamanan ya, dia cukup nyaman ya, jauh lebih nyaman ya dibanding kalau kita misalkan menggunakan racing boots atau adventure boots ya. Dia jauh lebih nyaman. Tapi ada yang lebih nyaman seperti sendal atau dia indoor clogs ya, recovery sandals, atau dibandingkan dengan sneakers atau running shoes, kenyamanannya ketika turun dari motor ya kalah ya. Ya, sepatu pedal kan tetap tidak senyaman running shoes ya. Kemudian untuk keamanan, tactical boots tetap lebih aman ya dibandingkan running shoes, dibandingkan sandal. Aman, dia biasanya terbuat dari bahan yang kuat, durable ya, dari kulit. Kemudian outsole-nya juga kuat, memberikan juga proteksi, dan ada area yang keras ya di bagian depan tuh maupun di bagian heel belakang. Tapi untuk keamanan ketika terjadi crash di motor, tentu saja kalah dari racing boots ya, yang sertifikasi Eropa CE level 1 atau CE level 2. Kemudian breathability-nya bagus ya dibandingkan misalkan adventure boots ya. Dia lebih nyaman, lebih terasa lebih kering breathability-nya. Tapi dia ya kalah dibandingkan running shoes ya untuk breathability-nya. Waterproof cukup bagus jika dibandingkan sendal atau running shoes, tapi ya tentu saja kalah dibandingkan dengan misalkan motorcycle gear ya, yang memang khusus untuk waterproof di musim hujan, atau ya kalah dari
sepatu boot rain boots ya, yang full karet memang full waterproof. Tapi kalau rain boots kan tidak breathable ya. Jadi ada plus minusnya, kelebihan dan kekurangannya ini ya. Kekurangan dan kelebihannya dia juga. Jadi tidak ada yang sempurna, tidak ada yang abadi. Tentukan, pahami kebutuhan apa yang Anda perlukan, kemudian pilih alat yang sesuai. Kalau berkenan, sekian saja. Kalau berkenan, mohon bisa di like atau subscribe. Kalau sempat, kalau tidak apa-apa, mohon doanya saja ya. Terima kasih.